Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya Yunia Mega Pratiwi, NIM 186100079 akan mempresentasikan progres pengerjaan topik penelitian yang saya pilih, yaitu optimasi pendistribusian produk batik Garut pada UD 3 menggunakan metode goal programming. Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran atau penyaluran untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian produk pada konsumen. Kegiatan pendistribusian ini kerap dijumpai di sekitar. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh UD 3 UD 3 merupakan salah satu unit dagang yang berada di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Unit 3 bergerak dalam bidang pendistribusian produk batik Garut di berbagai daerah, di antaranya Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Rembang. Kegiatan distribusi ini bertujuan untuk menyalurkan atau mendistribusikan produk agar sampai ke tangan konsumen. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, UD 3 memerlukan rencana pendistribusian produk yang tepat, karena dengan ketepatan dalam perencanaan pendistribusian dapat mengoptimalkan kegiatan distribusi sehingga dapat meminimalisir kerugian. Data-data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari pemilik UD 3 Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel 1 ada data pendistribusian batik Garut bulan Januari sampai dengan bulan September 2021. Kemudian di tabel 2 ada data ketersediaan batik Garut per bulan. Di tabel 3 ada biaya distribusi per daerah. Kemudian di tabel 4 ada harga jual batik Garut. Di tabel 5 ada data permintaan batik Garut rata-rata per bulan kemasan A 500 gram. Di tabel 6 ada data permintaan batik Garut rata-rata per bulan kemasan B 10 kg. Di tabel 7 ada data permintaan batik Garut rata-rata per bulan kemasan C 25 kg. Selanjutnya di tabel 8 ada data permintaan minimum batik Garut per bulan kemasan A 500 gram. Di tabel 9 ada data permintaan minimum batik Garut per bulan kemasan B 10 kg. Di tabel 10 ada data permintaan minimum batik Garut per bulan kemasan C 25 kg. Selanjutnya di tabel 11 ada data permintaan maksimum batik Garut per bulan kemasan A 500 gram. Di tabel 12 ada data permintaan maksimum batik Garut per bulan kemasan B 10 kg. Dan di tabel 13 ada data permintaan maksimum batik Garut per bulan kemasan C 25 kg. Untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian batik Garut pada UD 3 menggunakan metode goal programming, maka ditentukan variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Variabel keputusan merupakan seperangkat variabel yang tidak diketahui yang akan dicari nilai-nilainya. Variabel keputusan dilambangkan dengan X, I, J, di mana I merupakan jenis produk kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Dengan J merupakan daerah pendistribusian yang dilambangkan dengan nilai 1, 2, 3, 4, sampai 6. Kemudian di kemasan A 500 gram, variabel keputusannya yaitu XA 1 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Surabaya, XA2 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Rembang, XA3 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Gresik, XA4 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Lamongan, XA5 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Bojonegoro, dan XA6 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Tuban. Untuk kemasan B 10 kg yaitu XB1 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Surabaya, XB2 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Rembang, dan XB3 jumlah distribusi batik Garut daerah Gresik, XB4 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Lamongan, dan XB5 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Bojonegoro, XB6 merupakan jumlah distribusi batik Garut daerah Tuban. Itu untuk kemasan B. Kemudian di kemasan C
sama dengan kemasan A dan B, hanya C-nya yang diganti saja. Kemudian ada fungsi kendala. Fungsi kendala merupakan suatu kendala yang diekspresikan dalam persamaan matematik dengan memasukkan variabel simpangan. Bentuk umum dari fungsi kendala pada metode goal programming adalah sigma AIJ XJ ditambah DI main kurangi DI plus sama dengan BI dengan I sama dengan 1 sampai I sama dengan M. Dan keterangan AIJ merupakan koefisien fungsi kendala, XJ merupakan variabel pengambilan keputusan, BI merupakan tujuan yang ingin dicapai, DI main merupakan variabel simpangan negatif, dan DI plus merupakan variabel simpangan positif. Fungsi kendala pada kemasan A 500 gram yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kendala permintaan distribusi pati Garut kemasan A dengan XA1 ditambah DI D1 main dikurangi D1 plus sama dengan 276 dan seterusnya. Kemudian ada kendala permintaan minimal distribusi pati Garut untuk kemasan A yaitu XA1 ditambah D7 min dikurangi D7 plus sama dengan 200 dan seterusnya. Kemudian ada kendala permintaan maksimal distribusi pati Garut kemasan A XA1 ditambah D13 min dikurangi D13 plus sama dengan 350 dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada kendala ketersediaan pati Garut kemasan A dengan XA1 ditambah XA2 ditambah XA3 ditambah XA4 ditambah XA5 ditambah XA6 ditambah D19 min dikurangi D19 plus sama dengan 1500. Untuk fungsi kendala pada kemasan B dan C sama dengan fungsi kendala pada kemasan A sebelumnya, hanya saja nilainya yang diganti. Kemudian ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian pati Garut pada UD 3 menggunakan metode goal programming. Yang pertama yaitu fungsi tujuan untuk memenuhi tingkat permintaan distribusi pati Garut, sehingga bentuk goal programmingnya sebagai berikut. Min Z sama dengan sigma DI main ditambah DI plus dengan I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6. Kemudian yang kedua, ada fungsi tujuan memaksimalkan permintaan minimum distribusi pati Garut, sehingga bentuk goal programmingnya adalah min Z sama dengan sigma DR min dengan R sama dengan 7 sampai R sama dengan 12. Kemudian yang ketiga ada fungsi tujuan meminimumkan permintaan maksimum distribusi pati Garut, sehingga bentuk goal programmingnya yaitu min Z sama dengan sigma DS plus dengan S sama dengan 13 sampai S sama dengan 18. Kemudian fungsi tujuan yang keempat yaitu memenuhi ketersediaan pati Garut, sehingga bentuk goal programmingnya adalah min Z sama dengan D19 min ditambah D19 plus. Berdasarkan fungsi kendala dan tujuan yang telah dijabarkan, maka fungsi tujuan model goal programming dari permasalahan pendistribusian pati Garut pada UD 3 welas dapat dirumuskan dengan min Z sama dengan sigma DI main ditambah DI plus dengan I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6 ditambah sigma DR min dengan R sama dengan 7 sampai R sama dengan 12 sampai R sama dengan 12, kemudian ditambah sigma DS plus dengan S sama dengan 13 sampai S sama dengan 18, kemudian ditambah D19 min ditambah D19 plus. Dan keterangan DI min merupakan simpangan negatif untuk tujuan permintaan distribusi, DI plus sama dengan
simpangan positif untuk tujuan permintaan distribusi. Kemudian DR- merupakan simpangan negatif untuk tujuan permintaan minimum distribusi. DS+ merupakan simpangan positif untuk tujuan permintaan maksimum distribusi. Dan D19+ merupakan simpangan positif untuk tujuan memenuhi ketersediaan Pati Garut. Dan D19- merupakan simpangan negatif untuk tujuan memenuhi ketersediaan Pati Garut. Demikian presentasi dari saya mengenai progres pengerjaan topik penelitian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.